Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah pembongkaran bisa dilihat dari video yang telah saya praktekkan. Yaitu langkah pertama adalah lepaskan lengan pitman dari gearboxnya. Langkah kedua yaitu lepaskan baut penyetel pada gearboxnya. Setelah itu, keluarkan sektor yang ada di dalam gearboxnya. Setelah itu, lepaskan penutup pada baut kemudi yang ada di gearbox. Dan setelah itu, lepaskan bearing pada baut kemudi yang ada pada tutup baut kemudi. Dan setelah itu, lepaskan baut kemudi dari gearboxnya. Dan setelah itu, pembongkaran pada tipe rack and pinion. Yang pertama adalah lepaskan pinion dari komponen rack and pinion. Jangan lupa cek gigi pada pinion apakah sudah aus ataukah masih bagus. Dan setelah itu lepaskan join peluru pada rack and pinion. Setelah itu keluarkan rack dari tempatnya. Dan jangan lupa lihat kondisi gigi pada rack apakah sudah aus ataukah masih bagus dan masih bisa digunakan. Setelah itu lepaskan ball join dan cek kondisi ball join apakah masih bagus ataukah sudah aus dan sudah wajibnya untuk diganti. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah pemasangan. Pasangkan baut kemudi pada gearbox terlebih dahulu. Setelah itu pasang bearing dan penutup baut kemudi dan jangan lupa dimur dan dikencangkan kembali. Setelah itu pasangkan sektor dan sesuaikan giginya dengan apa yang telah ditentukan di buku manual. Dan selanjutnya pasang penutup pada penyetel kemudi manual. Dan jangan lupa setel kemudinya sesuai dengan buku manual atau buku panduan yang telah ditentukan sesuai dengan spesifikasi pabrik. Dan jangan lupa kencangkan murnya kembali. Setelah itu pasang lengan pitman dan jangan lupa mur dan kencangkan.
rack and pinion, pertama pasangkan join peluru dan tirotnya beserta racknya, dan jangan lupa kencangkan. Setelah itu pasang kembali racknya ke dalam tempatnya. Lalu setelah itu pasangkan pinion, dan jangan lupa kita harus pas pada pemasangannya. Lalu pasangkan mur pada pinion dan jangan lupa kencangkan agar tidak lepas saat kemudi digunakan. Setelah itu pasangkan join peluru dan tirot pada bagian sebelahnya. Setelah itu dicoba apakah ada kendala atau tidak saat pengoperasian kemudinya. Baik, untuk power steering di sini saya temukan ada kebocoran di pipa hidrolik. Maka dari itu pertama kita membuka mur pada pipa hidroliknya, dan jangan lupa sambil melihat buku panduan atau buku manual. Setelah itu periksa bagian mana yang terjadi kebocoran dan jangan lupa bersihkan agar kita mengetahui saat kita melakukan pemasangan nantinya di bagian manakah yang terjadi kebocoran. Dan kemudian pasangkan kembali pipanya dan jangan lupa kencangkan murnya. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah percobaan dari yang telah kita perbaiki tadi. Dan kita lihat apakah masih ada kebocoran, dan jangan lupa digerakkan steering wheelnya untuk mengetahui apakah masih ada yang bocor ataukah tidak. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan komponen pada hidrolik power steering. Satu, yaitu reservoir tank. Yang kedua adalah pompa power steering. Komponen yang ketiga yaitu steering rack shaft. Untuk komponen yang keempat yaitu power cylinder. Untuk komponen yang kelima yaitu steering gear housing. Komponen pada electric power steering yang pertama adalah motor elektrik. Komponen yang kedua yaitu kluk atau kopling yang berada di antara motor elektrik dan batang setir, dan tugasnya untuk menghubungkan dan melepaskan motor dengan batang kemudi sesuai kondisi. Komponen yang ketiga yaitu turquoise sensor yang berada di dalam kolom kemudi dan memiliki fungsi untuk memberikan informasi atau data ke kontrol modul atau ECU. Komponen yang keempat adalah ECU atau
Electronic Control Module yang berfungsi untuk mengatur kerja dari power steering elektrik secara menyeluruh. Komponen yang kelima yaitu Noise Super Sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi kerja mesin, apakah mesin mobil sedang menyala atau mati. Komponen yang keenam yaitu adalah VSS, yaitu berfungsi untuk memberikan data atau informasi kepada EPS Control Module mengenai kecepatan mobil. Dan komponen yang ketujuh adalah Onboard Diagnostic Display, yaitu untuk menginformasikan kepada kemudi bahwa jika ada kerusakan pada electric power steering. Dan komponen yang terakhir adalah CKP, yaitu memberikan informasi ke ECU, yaitu seberapa cepat mesin berputar. Dan baiklah, untuk langkah yang ini itu mengecek apakah motor elektrik berputar atau tidak saat kecepatan di bawah 80 km per jam. Jika motor elektrik berputar, maka motor elektrik tidak rusak dan masih dalam keadaan baik. Kemudian pasangkan kembali motor elektrik dan jangan lupa kencangkan murnya. Baik, terima kasih. Itulah video yang telah sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.